firman itu telah menjadi manusia, yang dimana dikandung oleh ibunya Bunda Maria, betul? Betul. Nah, kemuliaan Bapa diberikan kepada Yesus, betul? Nah, sementara Yohanes 17, apa kata Yesus? Coba buka lagi deh. Yohanes 17 nomor 1. Jadi kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Begini deh, catatan Yohanes itu mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Itu tidak ada diklaim oleh Yesus bahwa firman itu yang menjadi manusia adalah Yesus. Dan perkataan Yesus adalah pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Bapa. Firman itu adalah Bapa, tidak pernah diklaim oleh Yesus. Tetapi Yohanes 17 nomor 1, perkataan Yesus atau tidak? Perkataan Yesus. Mister Nias, agama apa, Dek? Ya, halo. Ya, aku Kristen. Kristen apa, Dek? Protestan kah? Katolik kah? Ya, aku Kristen. Protestan. Kristen. Ya, Protestan atau Katolik? Protestan. Oke. Silakan, Dek. Mau menanggapi saya atau kita bahas OTN ajaran sesat kah? Atau mau menanggapi Boleh. saya yang tadi pertanyaan saya boleh dijawab? Umur berapa tahun perempuan di dalam Kristen boleh menikah? Oke, kita akan jawab sesuai dalil ya. Oke, silakan. Oke, kalau menurut Kristen sesuai di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 36, di situ dijelaskan bahwa tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Artinya sesuai dengan apa ya? Setelah saya pelajari juga bahwa memang anak gadis itu boleh menikah di umur 1 Korintus pasal 7 ayat 36. Itu dulu ya. 1 Korintus 7 ya. Pasal 7 ayat 36. Oke. Ya, silakan. Oke, sudah. Ya. Jadi di situ sudah jelas bahwa ketika anak gadis sudah mulai ada kehendaknya untuk menikah, dia sudah merasa dewasa, artinya dia sudah bisa menikah seperti di umur 36. 36. 1 Korintus pasal 7 ayat 36. Ya. Di situ dikasih tahu umur berapa tahun perempuan yang boleh menikah. Ya, kalau soal umur belum ada penjelasannya. Tetapi kalau kita belajar tentang biologis, yaitu di umur 18 ke 21. Benar? Loh, bagaimana bisa kamu katakan? Begini, Dek. Orang yang sudah menstruasi itu sudah dikatakan gadis, Dek. Kenapa? Ciri-ciri orang yang sudah menstruasi itu salah satunya tumbuhnya bulu kemaluan. Kedua, tumbuhnya susu payudara. Itu yang sudah menstruasi, Dek. Makanya orang yang sudah, laki-laki yang cepat bersunat, itu, ya, saya kasih tahu. Laki-laki yang cepat bersunat, itu tumbuhnya bulu kemaluan lebih cepat daripada yang belum bersunat. Terus, hormon seksualitasnya tuh lebih cepat tumbuh daripada yang sebelum bersunat. Makanya, Dek, kalau kamu katakan gadis itu orang yang perempuan yang sudah menstruasi, Dek. Orang yang sudah menstruasi itu tumbuhnya payudara, tumbuhnya bulu kemaluan, tumbuhnya bulu ketek. Oke. Ya, Benar silakan. apa yang dikatakan Ibu ya, memang betul. Tapi kalau kita baca memang kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 36 ini memberikan penjelasan bahwa jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin,
baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa baginya. Ya, artinya Ya. bahwa jikalau kita juga belajar dalam ilmu biologi, kalau kita bawa dalam ilmu biologi, artinya berarti umur anak gadis yang sudah 18 ke 19 ke 21 itu tidak dilarang lagi untuk menikah, tetapi hendaklah mereka menikah karena umur mereka sudah dewasa. Itu menurut saya. Tapi eh, saya kalau soal pembahasan tadi abang yang pertama saya nggak tahu soal itu ya. Saya tidak bahas tentang hal itu. Tapi menurut pemahaman saya, karena saya tidak terlalu dalam sih paham akan Alkitab, tapi saya dengar-dengar. Sekarang kita coba lanjut ke 37 ya. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Ini dengan gadisnya ini siapa maksudnya yang ngawini gadisnya ini? Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Nah, ini gadisnya ini siapa? Menikahi gadis ini siapa yang dinikahi oleh gadisnya nih? Sebentar ya. Oke. Soalnya kalau kita tidak baca juga dari awal, baik itu Alkitab maupun Al-Quran, kita dibikin pusing juga. Iya. Itu di ayat berapa tadi ya? 30, 36, 37, 38. Menikahi gadisnya. 37, Iya. Tapi di 38. sini ya. Di sini bukan menikahi ya, Dek, mengawini. Mengawini, bukan menikahi. Bedakan nikah, bedakan kawin. Makanya saya bingung, Kristen ini asik menuduh Nabi Muhammad kawin dengan bocil, tapi dia tidak sadar di dalam Bible tidak ada pernikahan, tetapi perkawinan. Kalau baca ya. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, berarti ini mengomongkan bapaknya kepada anak gadisnya. Jika Bukan, gadisnya, maaf. oke, sekarang siapa yang mempunyai anak gadis? Apakah ibunya? Apakah nggak mungkin dia mengawini perempuan? Perempuan dengan perempuan. Coba baca baik-baik, Dek. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin. Nikah ya, Dek. Bedakan nikah, bedakan kawin. Baiklah mereka kawin. Mereka. Berarti ada laki-laki di situ. Kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ya berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Sekarang pertanyaan saya, ini yang mengawini gadisnya ini siapa? Terus kenapa nggak ada pernikahan? Kenapa jadi kawin mengawin? Maaf ya, Dek, saya tidak mengapakan ke kamu, saya buat netizen di bawah. Sebenarnya kalau kita bawa secara kerohanian,
Ini adalah Paulus menegaskan bahwa dia bukan hanya bukan hanya eh, memfokuskan diri tentang kawin mengawini, tapi ini Rasul Paulus menegaskan bahwa hidup melajang untuk melayani Tuhan itu adalah pilihan yang lebih baik di masa sulit, meskipun menikah tidaklah dosa. Ya, Ya. Menikah tidaklah dosa, tapi ada perintah, beranak cuculah kamu, penuhilah muka dan bumi dengan bertanggung. kontradiksi lagi deh. Oke lah, mungkin di tema di atas aja kita bahas lah ya Ibu ya. Oh, tema di atas. Oke, jadi kita tutup ya. Ini PR buat adik Nias. Ini yang Oke, mengawini gadisnya ini siapa kira-kira? Tanya sama Pak Pendeta ya. Bapak, nggak oke. mungkin ibunya ya, ya Kita kan? lanjut di tema di atas ya. Teman. Oke. Hotel Kita lanjut ajaran di sesatnya. Oke, ya. Saya tema kenapa di mengangkat atas. tema seperti ini? Oke, saya kenapa mengangkat tema seperti ini? Saya mengangkat Hmm. tema seperti ini karena dalam pandangan kacamata Islam yang di mana di dalam Islam itu Allah mengutus nabi dan rasulnya untuk mengajarkan tauhid, yaitu menyembah kepada satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tidak kelihatan dan tidak berupa. Sama seperti Yesus pernah mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya itu tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Sama juga kepada Musa, apa dikatakan Tuhan yang Musa? Engkau tidak dapat memandang wajahku, sebab yang memandang wajahku itu pasti akan mati. Artinya apa? Tuhan itu tidak bisa dilihat. Karena kemuliaan Tuhan itu melebihi dari besarnya dunia dan alam jagat raya ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi, tidak mungkin Allah itu bisa dilihat. Jadi bagaimana kita tahu keberadaan Allah? Kita tahu keberadaan Tuhan itu dari ciptaannya. Terus bagaimana kita bisa menyembah kepada Tuhan? Makanya Tuhan mengutus Nabi dan Rasulnya untuk menyampaikan aturan larangan, perintah kepada manusia. Agar manusia patuh atas aturan-aturannya. Nah, sekarang begini, yang Islam ataupun dengan Yahudi, yang di mana esensi Tuhannya itu sama, yaitu apa? Tuhannya Yahudi itu tidak kelihatan. Tuhannya Islam itu tidak kelihatan. Nah, pertanyaan saya, Tuhannya Kristen itu pasti kalau kita tanya, siapa? Yesus. Yang di mana Yesus itu adalah hakikatnya manusia. Betul? Nah, apakah Yesus ini hakikatnya manusia dan dia juga memiliki hakikat keilahian? Sementara hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Artinya apa? Tuhan yang Musa minta, jangan kamu menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Tuhan yang Musa juga. Yang dimana Tuhan yang Musa itu tidak bisa dipandang oleh mata gitu. Makanya kami menganggap ajaran Kristen ini sesat karena mereka menjadikan sosok manusia yang bernama Yesus ini adalah Tuhan. Sementara ajaran Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah kepadanya. Coba nanti buka di dalam Markus, apa dikatakan Yesus? Hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi yang satu-satunya Esa itu adalah Allah Bapanya. Silakan ditanggapi. Oke, terima kasih. Tapi sebelum masuk ke sana dulu, aku mau tanya, Oten ini apa maksudnya? Oten ajaran sesatkah? Oten itu artinya orang Kristen. Oke, terima kasih. Oke. Baik, saya akan menanggapi dari pernyataan yang Ibu sampaikan ya. Karena mengapa orang Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena dia adalah utusan, ya. Dia adalah utusan, dan kalau kita buka di dalam Yohanes pasal, bentar ya, Oke. Yohanes, bentar ya. Saudara Muslim, di tap-tap layarnya ya. Jangan lupa loh forensnya. Kita sapa dulu, Mr. Farel ini. Siapa nih? Halo Mr. Yohanes Farel. pasal 1 ayat 1. Ya, silakan.
Yohanes pasal 1 ayat 1 Pada dengan mulanya judul adalah perikopnya Firman yang telah menjadi manusia. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian dengan kalau kita bawa dalam prinsip Allah Tritunggal dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, sebenarnya memang banyak orang bukan orang Kristen, tapi mungkin orang agama ibu ya, tidak percaya bahwa memang Allah Tritunggal itu adalah Allah yang Esa, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu, mengapa kami percaya terhadap Yesus Kristus? Karena dia adalah Allah itu sendiri yang diutus oleh Sang Bapa. Lalu, apakah dia punya kuasa? Iya, dia punya kuasa. Seperti apa? Dia bangkit dari kematian. Ya, dia berkata bahwa kepada murid-muridnya, pada hari ketiga dia akan bangkit. Sudah? gitu aja. Ya, karena dia punya kuasa. Oke, kamu buka Bible ya, Dek ya. Oke. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Elohim. Tapi apakah perkataan itu adalah Elohim? Itu salah. Gimana? Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Elohim. Perkataan itu adalah Elohim. Betul? Perkataan Allah itu adalah firman sendiri. Firman yang disampaikan oleh Allah itu adalah dia sendiri. Kan Yohanes 1 nomor 1 kan begitu bunyinya. Perkataan itu adalah Elohim kan? Jangan perkataan lah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu apa artinya, Dek? Apa? Firman itu apa artinya? Ya, perkataan Allah. Ya udah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu kan perkataan, betul kan? Iya, tapi perkataan Allah. Ya. Ya, yang berfirman itu memang Elohim, Dek. Kan betul. Coba buka dulu Kejadian 1. Kejadian 1 dari 1 sampai 3, Dek. Coba dibacakan sama kakak. Kejadian 1 pas ayat 1 ya, sampai 3. Sampai 3. Ya, betul. Beginilah bunyinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Elohim. Saya ganti Allah jadi Elohim ya. Paham ya? Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Terang itu jadi apa enggak, Dek? Jadi. Terang itu jadi dari mana, Dek? Dari perkataannya Allah. 100. Oke. Kejadian 1 ayat 14. Kejadian 1 ke Yohanes 1 14. Coba dibaca. Yohanes 1 ayat 14. Oke. Oke, Ibu sudah? Oke, sudah. Dibaca. Firman itu telah menjadi manusia. Siapakah dia? Yesus Kristus. Dan diam di antara kita. Jangan dulu diterjemahkan, jangan dulu ditafsirkan deh. Bacakan aja datanya. Oke, sip. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Coba pelan-pelan lagi baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya. Betul? Oke. Ya. Saya tunjukkan data satu lagi.
Sebentar ya, ini ada korelasinya deh ya, sebentar. Oke. Kita buka di dalam Yohanes 17. 17 ayat. Yohanes 17 nomor 1. Silakan dibaca, Dek. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kita kaji, Dek. Kita kaji ya. Tapi saya minta poin kamu buka di dalam Yohanes 1:14. Itu saja dulu dibuka. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Oke. Sekarang begini. Kejadian 1, di mute, Dek, doubling. Kejadian 1, nomor 1 sampai 3. Saya narasikan, tolong diterima dulu, dilepas dulu doktrin keimanannya. Kita pakai akal, oke? Firman adalah perkataan Elohim. Kejadian 1, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Nomor 2-nya, ayat 2-nya, Elohim berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Sampai ketiga. Terang itu jadi dari mana? Dari perkataan Elohim. Perkataan itu disebut firman. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia. Yang dikatakan oleh Kristen, manusia itu adalah Yesus. Firman itu, manusia itu jadi dari mana? Perkataan Elohim juga. Yang dimana kita sepakat, firman itu adalah perkataan. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi terang. Sama tidak? Sama. Nah, Yohanes 1:14, apa katanya? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya. Coba baca sekali lagi Yohanes 1:14, Dek. Dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya, Dek. Oke. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, so saya beri penjelasan sedikit ya, bahwa sebentar dulu. Kemuliaannya yang diberikan kepada anak tunggalnya. Jadi kemuliaan siapa yang diberikan kepada anaknya? Gimana? Coba tadi baca baik-baik. Dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yang dimana kemuliaan itu diberikan kepada anak tunggalnya, betul? Jadi kemuliaan siapa yang diberikan kepada anak tunggal? Kemuliaan Bapa yang diberikan kepada Yesus Kristus. Yohanes 17 nomor 1, apa kata Yesus? Ya Bapa, sudah saatnya engkau mempermuliakan aku, betul? Ya. Nah, itu pada waktu Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Benar tidak? Iya. Iya. Nah, ya sekarang begini. Catatan Yohanes mengatakan bahwa waktu Yesus menjadi manusia, berarti dia masih bayi, dilahirkan. Betul tidak? Gimana? Sekarang begini. Firman itu telah menjadi manusia. Yang dimana dikandung oleh ibunya, Bunda Maria, betul? Betul. Nah, kemuliaan Bapa diberikan kepada Yesus, betul? Nah, sementara Yohanes 17, apa kata Yesus? Coba buka lagi, Dek. Yohanes 17 nomor 1. Oke, demikian kata Yesus. Lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Begini deh, catatan Yohanes itu mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Itu tidak ada diklaim oleh Yesus bahwa firman itu yang menjadi manusia adalah Yesus,
Dan perkataan Yesus adalah pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Bapa, firman itu adalah Bapa, tidak pernah diklaim oleh Yesus. Tetapi Yohanes 17 nomor 1, perkataan Yesus atau tidak? Perkataan Yesus. Apa katanya Yesus? Ya Bapa, sudah tiba saatnya. Artinya pada waktu itu, dia minta Bapaknya untuk mempermuliakan dia. Bukan pada waktu catatan Yohanes. Makanya Yesus katakan, ada yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Makanya Yohanes 1 nomor 1 sampai seterusnya itu tidak pernah diklaim oleh Yesus. Sejak kapan firman itu adalah Elohim itu? Itu catatan Yohanes. Sementara di Yohanes 17 itu omongan Yesus langsung. Ya Bapa, sudah tiba saatnya. Artinya memang sudah tiba waktunya Yesus itu untuk dipermuliakan. Ya, artinya apa? Itu di situ detik-detik dia mau terangkat. Ya, silakan, Dek. Assalamualaikum, Ito Faruk. Oke. Ya, silakan. Arti dari penjelasan Yohanes pasal 17 ayat 1 ini adalah menunjukkan bahwa penderitaan Yesus sudah dekat. Sekali lagi, menunjukkan bahwa penderitaan Yesus sudah dekat, yaitu dia akan disalibkan, ya. Namun, apakah penderitaan yang dia alami itu suatu bencana? Tidak, tetapi justru membawa suatu kabar bahagia, baik bagi untuk umat Kristen. Ya, karena kematiannya adalah jaminan untuk orang Kristen. Oke, Dek, coba buka, katanya kabar bahagia ya. Coba buka di dalam Matius 26. Matius 26 ayat 36 ayat 36 sampai 46. Coba dibacakan dulu, Dek. Biar saya tunggu. Katanya kabar bahagia ya. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, pelan-pelan dek, mulailah ia merasa sedih dan gentar. Apa katanya kepada murid-muridnya? Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bentar. Kamu mengatakan itu adalah kabar bahagia bagi siapa? Umat Kristen. Apakah Yesus bahagia? Tidak, tetapi maaf, aku potong, maaf. Begini dek, sabar dek, jangan kaki. Begini dek, tadi kamu mengatakan suatu berita bahagia yang dimana itu untuk Kristen. Apakah Yesus bahagia? Hatiku mulai merasa sedih dan gentar, seperti mau mati rasanya. Sampai dia bilang gini, ya Bapakku, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah kehendakmu yang jadi, bukan melainkan kehendakku. Artinya dia ketakutan. Terus kalian merasa bahagia. Ini peristiwa pembunuhan, Dek. Di mana suatu peristiwa pembunuhan berita bahagia? Coba kamu baca 1 Tesalonika 2 nomor 5, Dek. Coba. Sebentar, saya tanggapi sedikit. Bisa? Oke, silakan. Saya tanggapi sedikit. Kenapa saya tadi mengatakan bahwa kalau Yesus tidak mati atau tidak disalibkan di kayu salib, maaf ya, aku tanggapi sedikit ayatnya. Maka pertanyaannya, apakah orang Kristen mampu menebus dosanya? Apakah orang Kristen mampu menebus dosanya? Tidak.
Tidak. Tetapi bagaimana Oke. orang Kristen supaya mereka tidak terhukum, tidak dihakimi, tidak dihukum, yaitu melalui penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Oke. Oke ya. Oke. Apakah Yang orang Kristen maaf apa Bu, tadi? Kamu jawab apa tadi? maaf. Apakah orang Kristen apa? Apakah orang Kristen mampu menebus dosanya? Tentu tidak. Oke, sekarang begini. Sekarang Yesus sudah mati nih di kayu salib kita buat. Ya. Apakah Kristen sekarang dijamin akan masuk surga semuanya? Tergantung pribadi masing-masing ya. Tergantung lagi deh. Makanya ini saya Nah, bilang, tunggu dulu. Sekarang logika. Makanya saya bilang coba kita pakai logika deh. Jangan kita pakai doktrin. Apakah Kristen mampu untuk menebus dosa-dosanya? Tidak katanya. Datanglah Yesus, kita buat. Oke, kita jadikan Yesus sebagai apa? Tumbal. Ini tumbal namanya. Ketika kalian berbuat dosa, dia yang menanggung. Karena kalian merasa tidak sanggup untuk menebus dosa kalian. Oke, kita buat. Dia sudah mati di kayu salib. Tertebuslah dosa umat Kristen. Apakah Kristen yang sekarang masih berbuat dosa itu langsung masuk surga? Coba dibuka mute-nya. oke gini. Sebenarnya begini, ada di dalam saya lupa di depan ayatnya. Sebenarnya kematian itu cuma sekali. Kematian Yesus itu cuma sekali. Dan tadi Tidak deh, saya jangan kematian deh. Jangan kematian. Kematian Yesus itu untuk penebusan dosa yang dimana kau katakan, apakah Kristen bisa untuk menebus dosa-dosanya? Tidak. Makanya datang Yesus. Makanya datang Ya. Yesus. Nah, sekarang Yesus sudah menebus dosa kalian. Nah, sekarang kita kaji yang sekarang. Ketika Kristen, kita baca beberapa oknum pendeta mencabuli. Beberapa Kristen membunuh, mencuri, pasti ada, merampok, berzina. Nah, apakah Ya. ketika mereka mati itu langsung masuk surga atau tidak? Tidak, karena Lah, kalau begitu apa gunanya Yesus mati di kayu salib? nah, bagus pertanyaannya, saya suka. Oke. Ya gunanya gini. apa, Dek? Ya berguna banget, berguna sekali. Karena kalau tidak digenapi hal itu, sama saja Allah Bapa berbohong. Tetapi karena ia sayang kepada umatnya, maka ia mengirimkan Yesus sebagai ganti untuk menyelamatkan umatnya. Lalu pertanyaan Ibu tadi, bagaimana dengan pendeta yang mencabuli? Bagaimana dengan mereka yang suka Bagaimana manusia mencuri? yang sekarang berbuat dosa, Dek? Kenapa? Apakah mereka diselamatkan juga? Ya itu pertanyaannya, karena kan dia sudah mati di kayu salib menebus dosa kalian. Iya, lalu pertanyaannya kenapa? Dek, paham gak sih kamu? Kamu bilang katanya, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kalian karena Kristen ini tidak sanggup untuk menebus dosa kalian. Contoh, Kristen yang berzina, kawin sama mamanya, Kristen yang perempuan yang melonte, mungkin kawin sama bapaknya, enak-enak mengesek-ngesek, ya, terus mereka mencuri, mereka berdurhaka sama orang tua yang menebus Yesus. Nah, kita buat sekarang ini ada terjadi seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimana cara menebus dosa yang sekarang? Oke, saya jawab. Kalau mereka memang mau bertobat, gimana? Bertobat juga kan? Iya. Bertobat juga kan? Ya harus bertobat. Begini deh, kalau pertobatan itu penting untuk menghapus dosa, apa gunanya dia mati di kayu salib? Yang dimana kau juga sekarang ujung-ujungnya, Dek, secara logika lah, Dek. Kau katakan tadi, bagaimana sekarang manusia yang berbuat dosa Kristennya? Oh, bertobat. Loh, kalau pertobatan itu bisa, kenapa mesti ada manusia yang harus dimatikan? Tuh juga ujung-ujungnya bisa bertobat. Ya. Kalau bisa, Dek, ada 2 jalan menuju ke kampung itu. Satu jalan yang lurus, tidak ada lubang, satu yang berlubang. Kalau bisa yang tidak ada lubang, ngapain kau lewati yang berlubang? Kalau bisa dengan cara bertobat, ngapain manusia itu dimatikan? Itu logika loh, Dek. Ya. Silakan itu Farouk.
Assalamualaikum. Tapi gini toh Silakan. ya, nggak boleh juga lah kita menabrak kepercayaan dari teman-teman Kristen keyakinannya gitu loh. Kalau Bang Faro diskusinya, saya nggak berupaya untuk intervensi kepercayaan dari teman-teman Kristen. Makanya salah satu apologet Islam yang santun, baik hati, tapi tidak rajin menabung, itu Bang Faruk Sianipar gitu loh. Saya dengar tadi Mister Nias mengatakan, Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa kalian kan? Betul. Beri buka mute-nya, Mr. Nias. Ya. Ya, itu kan pengetahuannya teman-teman Kristen, betul? Oke, menurut Mr. Nias dan teman-teman Kristen, Yesus tahu nggak kalau dia itu mati di kayu salib untuk menebus dosa? Tahu. Oke, coba buka Lukas 23 nomor 34 kalau dia tahu. Bentar ya. Silakan, Lukas 23 nomor 34. Begitu teman-teman ya, nggak boleh kita Lukas intervensi. 23. Nomor 34. Apakah Yesus tahu kalau dia mati untuk menebus dosa? Oke, sudah. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka membuang pundi untuk membagi pakaian." Nah, kalaulah Yesus tahu dia mati untuk menebus dosa, kenapa Yesus masih minta ampun lagi terhadap mereka yang telah mau berlaku seperti itu kepada Yesus? Oke, aku jawab. Yesus mengucap- Yesus mengucapkan perkataan itu yaitu bagi mereka yang menyalibkan dia, termasuk orang-orang yang berdosa. Siapakah yang menyalibkan dia? Yaitu mereka yang meludahi dia, mereka yang mengejek, mengolok-olokkan dia. Kenapa dia berkata bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Ya, karena mereka memang belum mengerti, belum paham siapa itu Yesus. Lalu Iya, tadi tapi yang saya pertanyaan, tanyakan, Mr. Nias, saya tidak tanya dampak. Yang saya tanyakan tadi di awal, Yesus tahu nggak kalau dia mati untuk tebus dosa? Kalau dia tahu, ini logika ya, nggak boleh kamu lawan ini, nggak boleh kamu bantah, karena ini logika. Kalaulah Yesus tahu dia mati untuk menebus dosa, kan gitu, seharusnya dia mempercepat kematiannya. Nggak harus dia, ngapain lagi dia meminta kepada Bapak, ya Bapak ampunilah mereka, ngapain lagi? Ya sudah, kan dia nggak perlu dia katakan lagi itu. Kenapa? Karena kalau dia meninggal, andai kan aku meninggal udah diampuni orang ini, kan gitu. Tapi pada kenyataannya Yesus tidak tahu dan nggak pernah memahami dan mengajarkan dia mati untuk tebus dosa. Karena apa? Karena sesaat sebelum dia meninggal dunia, dia masih sempat meminta ampunan kepada Bapaknya terhadap perlakuan orang-orang terhadap dirinya, gitu loh. Mr. Nias, saya paham. Jadi Yesus tahu nggak kalau dia mati untuk nebus dosa? Tahu. Loh, Karena kalau tahu segala kenapa sesuatu masih minta ampun? Kalau tahu kenapa dia masih meminta ampun kepada Bapaknya? Ya iyalah, karena memang dia tahu bahwa manusia yang sudah berbuat dosa ini mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Makanya dia bilang, Iya. ya Bapa ampunilah mereka. Karena melalui Yesus Kristus, manusia atau orang Kristen itu ditebus. Coba Itu fokus diselamatkan. Fokus, Mr. Nias. Gunakan akalnya, fokus. Tolong fokus ya. Ya. Kalaulah Yesus mati, kan sudah diampuni dosa manusia kan, betul? Betul. Nah, dan Yesus tahu itu kan? Iya. Nah, kalau dia tahu itu, kenapa dia masih meminta ampun kepada Bapaknya? Ini kurang kerjaan apa cuman Yesusnya ini? Kenapa dia perlu? Hah? Kalau dia tahu, kenapa dia masih minta ampun gitu loh? Jangan berikan jawaban yang apalah, yang liar gitu loh. Asumsi liar. Di sini letaknya teman-teman ya. Teman-teman Kristen itu termakan oleh doktrin. Edis sendiri sudah menyatakan di dalam Bible, nggak ada ceritanya Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa, nggak ada. Kalau kalian katakan Yesus mati untuk menebus dosa, maka drama di dalam Matius 26 itu tidak perlu terjadi seperti yang dibaca itu Nura tadi.
Ngapain dia pakai drama ketakutan, kan gitu, drama berdoa, ya Bapak, ya Bapak, sekiranya cawan ini berlalu daripada aku. Ngapain pakai drama-drama begitu kalau dia tahu, dia mati tembus dosa, ngapain pakai drama ketakutan lagi? Ya udahlah, segeralah ditemui di tentara Romawi. Nih aku Yesus ini, tangkap nih, salibkan aku. Begitu dibuka bajunya, ini asik, dicambuk dia, asik, kata dia. Dipukulin dia, asik, bentar lagi aku meninggal untuk menebus dosa, kan gitu. Tapi pada kenyataannya, Yesus sendiri nggak tahu kalau dia mati untuk menebus dosa. Bahkan cerita kematian dia untuk menebus dosa itu nggak pernah terlintas di benak dia. Nggak pernah hadir dalam pemahaman dia. Nggak pernah disampaikan oleh Bapak kepada dia informasi itu. Lantas teman-teman Kristen, tahu dari mana kalian? Kalau Yesus mati untuk tebus dosa, kalian tahu dari mana? A, dari Yesus, mana datanya? B, dari bapak-bapak gereja. C, dari diri kalian sendiri. Atau D, dari handuk leher. Dari mana kalian tahu gitu loh? Iya. Jadi pertanyaannya masih di ya Bapak ampunilah mereka. Ya, masih di situ kan pertanyaannya? Iya. Terbukti kan dia nggak tahu kan kalau Yesus itu, kalau dia mati untuk tebus dosa, dia nggak tahu kan? Tahu lah. Loh, kalau dia tahu jangan tabrak akalnya, Nias. Jangan matikan akalnya, Mister Nias. Kalau dia tahu, dia nggak mungkin minta ampun lagi. Ngapain dia minta ampun lagi kalau dia tahu? Toh juga setelah dia mati kan dia ampuni dosa mereka, kan betul? Karena gini loh, kalau misalnya begini, mengapa dia perlu menyampaikan kata ini? Ya Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya, karena manusia ini memang manusia bebal. Kadang sudah salah tidak mengaku salah. Lalu apa gunanya datangnya Yesus? Yaitu itu asumsi, Mister Nias, itu asumsi. Mana data dia kalimat berikutnya dalam Lukas 24 itu mengatakan, di Lukas 23 itu mengatakan, Yesus berdoa seperti itu karena Yesus tahu manusia itu bebal, begini-begini, ya, yang begitu. Di mana datanya? Di pasal berapa? Di pasal berapa? Tadi Lukas 23 nomor 34, saya bisa buktikan kalau Yesus tidak tahu bahwasannya dia mati itu tebus dosa. Kenapa saya katakan gitu? Karena sebelum dia meninggal di atas kayu, dia berdoa, ya Bapak ampunilah mereka. Itu sudah bukti yang kuat. Yesus nggak tahu tentang cerita penebusan dosa. Kan gitu. Berarti muncul pertanyaan, teman-teman Kristen tahu dari mana cerita kalau Yesus mati menebus dosa? Kasih datanya. Karena saya bantah doktrinmu dengan data. Saya bantah argumentasimu dengan data. Maka ketika kau mau membantah dataku dalam Lukas 23 nomor 34, bantah aku dengan data, jangan bantah aku dengan asumsi dong. Kalau kayak gini nanti Power Rangers pun jadi dalil ini sama kamu ini. Silakan. Di mana datanya mengatakan Yesus berdoa meminta ampun atas orang yang berbuat aniaya kepada dia karena Yesus tahu manusia itu bebal gitu. Datanya mana? Aduh, Bang Yuser ini ngerokok ini Tonora. Bang Yuser jangan ngerokok Bang, nanti kena PL. Udah kena pun terlambat lah. Ini Bang Yuser Islam Kristen. Saya Kristen saya Bang. Ya silakan Bang, mau dibantu si Mister Nias ya silakan Bang. Menurut Abang, ya, saya pun udah kasih data ini. Abang suku apa ya? Jawa ya? Gimana? Abang suku apa Jawa ya? Nggak ada kontribusinya di sini Bang, nggak ada korelasinya. Mau Abang saya suku apa? Iya, tapi kok kalau kau ngomong kok Mister Nias kau bilang kau kayak lontong juga kau kutengok. Lu nama akun dia kan Mister Nias, ngomor. Itu nama akun dia Mister Nias. Iya, makanya kutanya kau, jangan kau sebut Nias itu. Loh, nama akun dia Mister Nias. Ya udahlah, kalau Mister Jawa kau kasih, Mister Jowo kau. Ya Mister Jowo main kita yuk. Kau baca nama akun dia siapa? Sebelah kau tuh kau baca nama akunnya. Ayo main kita ayo, duel kita. Ini anggota Edis TV biar tahu kau. Tahu kau Edis TV kan? Edis TV tahu kau kan? Tuhanmu Edis TV aja takut lawan itu dia makanya Bang. Jangan pula kau lawan yang awam-awam.
Saya anggota Udah Edis TV silakan. biar tahu. Silakan Ayo, main kau kita. lanjutkan narasinya. Kalau memang Yesus tahu dia mati untuk menebus dosa, di Ayo, mana Mr. dan Jowo, kenapa dia ayo. masih berdoa? Kenapa Mr. dia Jowo, berdoa main kita, ayo. terhadap orang menganiaya dia? Itu Tuhan Yesus tuh ngomong, biar tahu kau, ya. Tuhan ampunilah kesalahan mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah berjiwa besarnya Tuhan Yesus itu, biar tahu kau. Di mana Tidak. datanya? Ya, dengar dulu. Gimana? Kalau masalah data saya nggak ada. Lain kayak kalian macam Islam. Kalau macam Islam Gimana itu, datanya? dengar Di dulu, mana dengar dulu. datanya, hei? Dengar dulu mulut kau. Di mana datanya? Ngapain aku dengar Nah, orang gila kalau ngomong? sama kalian itu biar tahu desaklah mereka di mana kalian ketemu bunuh oleh orang-orang apa. Itulah kalian Muslim Di biar mana? tahu. Jangan melebar kok kemana-mana. Di mana Alah, datanya? Inilah kalian Muslim ini. Yang Di mana datanya? 12 istri Yesus Muhammad pertama itu begitu biar pernah tahu. berjiwa besar. Di mana datanya? Itu Muslim ini 12 istrinya, betul apa salah? Betul? Betul? Kok lari ke Oke. istri? Iya. Kita tidak bahas Betul tentang dulu. itu, hei. Aku tanya dulu, istri-istri Muhammad ini 12 kan? Betul kan? Betul. Loh, apa Bukan urusannya istri Nabi Loh, dengan apa tema kita? urusannya itu? Apa urusannya? Biar tahu. Jangan sok-sokan kalian Muslim. Sekarang Emangnya Yesus dengar pernah dulu. melarang? Sekarang Emang Yesus pernah udah masa melarang? internet, Dilarang sekarang bagi semua orang punya pada istri tahu 12. semua, biar tahu kau. Tidak Yesus ada lagi pernah yang melarang disembunyikan. rupanya. Iya, dengar biar dulu. tahu. Jangan dengar gila aku di sini. Apakah Yesus pernah melarang? Dilarang bagi kamu, diharamkan bagi kamu punya istri 11. Adakah Yesus melarang? Hah? Kau lebih hebat dari Yesus? Lebih hebat kau dari Yesus? Makanya saya bilang, kalian itu tersesat karena merasa diri kalian lebih hebat dari Yesus. Kalian katakan diri kalian pengikut-pengikut Yesus, tapi kalian menyalahkan sesuatu yang dibenarkan oleh Yesus. Yesus aja gak pernah melarang kok. Bahkan andai kan kau punya istri 1000, Yesus gak melarang. Bahkan kalau kau membahas tentang suami istri, kau dan istrimu saat ini bisa kubuktikan kau berzina. Dan kau anak zina. Aku bisa buktikan kau anak zina. Mau kubuktikan? Mau kubuktikan kalau kau anak zina? Dengan data kubuktikan kau anak zina. Bang Faru, halo Bang Faru. Ya enggak Oke. aja kau nama dia Mr. Nias. Kau bilang pula aku ngata-ngatain Nias. Ya enggak aja kau. Apa kau? Ku tampari kau nanti di sini kau. Halo Bang Faru. Kau pikir dengan kau buka baju kan marah aku nengok kau. Gondrongkan rambut kau biar bilang Tuhan kau sama Kristen kau buka baju kau. Buka mute kau longor. Sabar. Sabar Bang. Oh, heran awak nengoknya. Oke, saya akan coba tanggapi ya. Apakah Yesus tahu bahwa dia akan menderita? Saya tidak tanya apakah Yesus tahu menderita, tidak. Bedakan konteks ya, konteks kalimatnya Dinda Mr. Nias. Yang saya tanyakan, apakah Yesus tahu dia mati di kayu salib untuk menebus dosa? Saya tunjukkan data yang sinkron dengan akal dalam Lukas 23 nomor 34. Yesus ternyata tidak tahu, barakallahu fikum babangku. Yesus tidak tahu. Buktinya dia tidak tahu. Kalau dia tahu, kenapa dia masih berdoa kepada Bapa minta diampuni dosa orang? Kan berarti dia tidak tahu gitu loh. Nah, karena Yesus, saya bisa kasih data, Yesus tidak tahu kalau dia mati untuk menebus dosa, maka muncul pertanyaan, teman-teman Kristen ini tahu dari mana kalau Yesus mati untuk menebus dosa, tahu dari mana? Oke. Jadi saya akan saya akan jawab dengan dalil ya. Silakan. Apakah Yesus tahu bahwa dia akan menderita atau mati? Iya. Di dalam Matius Bukan pasal 16. menderita loh. Aduh, si misternya sini nggak ngerti juga. Iya. Bukan Lalu menderita dan juga mati, bukan. Terus apa? Gitu loh. Yang saya tanyakan, kematiannya untuk menebus dosa. Kalau mati semua manusia akan mati loh, Nias, Mr. Nias. Iya. Saya tanya itu, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa, apakah dia tahu gitu loh? Karena dalam Lukas 23 nomor 34, dia nggak tahu
Buktinya dia nggak tahu sesaat sebelum cerita kematiannya dia minta ampun atas dosa orang. Kalau dia tahu kan ngapain dia minta ampun atas dosa orang yang nggak aja. Saya tidak minta data apakah Yesus tahu dia bakal menderita, tidak. Tidak itu saya minta. Apakah Yesus mati dia tahu dia akan mati, tidak. Tidak data itu yang saya minta. Yang saya minta mana datanya kalau Yesus itu tahu dia mati untuk menebus dosa dengan berikan datanya di mana Yesus berkata, "Aku akan mati di kayu salib untuk menebus dosa." Aku akan mati di kayu salib. Oke, saya akan coba jawab ya. Silakan. Ini hanya mungkin tidak terlalu Yang gimana Kristen wajib bilangnya? open cam ya. Kalau nggak open cam saya Saya akan turunkan. coba jawab sedikit. Kristen wajib open cam. Coba kita buka di dalam Matius 20:28. Silakan. Matius 20 ayat 28. Nah, katanya di situ, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sudah? Itu tidak menjawab pertanyaanku loh, Mr. Nias. Itu data yang ambigu. Itu data yang terlalu kamu paksa-paksakan gitu loh. Saya tidak Itu data paksa-paksakan, yang Bang. Saya tidak paksa-paksakan, tapi ini memang suatu dalil yang jelas bahwa Saya tunjukkan Yesus sekarang sudah ya. tahu. Jadi dia datang bukan untuk dilayani, Ini melainkan tunjukkan. untuk dunia. Ya, Saya tunjukkan datanya ya. Ini datanya ini. Sebentar. Nah, ini saya akan buktikan data yang kamu berikan terlalu kamu paksa-paksakan gitu loh, atau akal-akalan. Tolong si Mr. Nias tunjukkan dalam Matius 20 nomor 28 ini tertulis kalimat menebus dosa. Di mana tertulis? Mati untuk menebus dosa. Di mana tertulis kata-katanya? yaitu untuk menjadi Tolong, tebusan bagi banyak orang. Itu tebusan bagi banyak orang. Yang saya tanyakan kata dosa. Di mana di sini tertulis kata dosa? Nah, Ada? Ada atau tidak? sebentar, kita tetap pakai dalil ya. Di dalam simak nih Mr. Nias, simak. Setelah kamu baca dalam Matius 20:28 ini, adakah tertulis kata-kata dosa? Adakah dosa di sini? Karena apa? Konteks yang kita bahas ini dosa. Oke. Sementara tebusan itu perbuatannya, tapi yang kita bahas ini dampak dari perbuatannya, bukan perbuatannya. Bedakan kosakata gitu loh. Bedakan konteks dalam sebuah kalimat. Ya kan? Mana konteksnya, mana isinya. Yang kita bahas itu dampak atau hasil dari perbuatannya, yaitu tebus dosa. Bukan penebusannya, dosanya. Di sini ada kata-kata dosa. Ada atau tidak ada Mateo Mr. Nias? Dalam Matius 20 adakah tertulis kata-kata dosa? Kenapa harus Coba. ini sudah jelas di situ. Ya, untuk Yang memberikan saya nyawa tanyakan, adakah tertulis kata-kata dosa? itu sudah ada di dalam menjadi Mana? tebusan bagi banyak orang. Iya. Apa itu Di yang mana tertulis ditebus itu dosa? Ya di kalau mana kita tertulis? baca Jangan ditafsirkan ini, dulu, jangan ditafsirkan dulu, jangan dirubah-rubah tebusan isi itu labelnya. kan apa yang ditebus itu dosa. Jangan ditafsir dulu, jangan ditafsir dulu. Yang saya tanyakan, tunjukkan di mana harus tertulis kata ditafsir. dosa. Harus Di mana ditafsir. tertulis kata dosa? Literate, Itu secara tebusan. literate, di mana tertulis kata Menjadi dosa? tebusan bagi banyak orang. Yang saya tanyakan kata dosa, di mana tertulis kata dosa? D-O-S-A, dosa, di mana tertulisnya, Mr. Nias? Iya, di ayat itu memang tidak tertulis, tapi di dalam situ terdapat tebusan. Sudah selesai. Mau kita bedah ini, tapi jangan jadi ini tema kita ya. Mau saya bedah ini? Mau saya bedah ini? Kalau kita bedah ini bubar Kristen. Kalau saya bedah ini Matius 20 nomor 28 ini, kalau kita kaji di nomor 15-nya, bisa jadi Kristen bubar loh. Karena apa? Terjadi kecacatan terjadi kecacatan ya di dalam redaksi. Iya. Yang berkatakan ini Yesus,
sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya, Kalau apa yang yang ditebus? dimaksud Yesus, sabar dulu. Kalau yang dimaksud Yesus itu adalah dirinya, harusnya Ya. dia menggunakan diksi aku, bukan anak manusia. Ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Harusnya dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini data yang ambigu. Yesus berbicara bukan tentang dirinya, tapi tentang orang lain. Karena apa? Karena sesaat setelah Yesus itu dinyatakan disalibkan, ada yang digantikan bagi diri Yesus. Benar nggak? Yang dibebaskan pada hari itu padahal dia penjahat. Dialah yang dijadikan tebusan. Itu maknanya. Ini tidak berbicara tentang penebusan dosa. Anak manusia itu akan menjadi tebusan. Siapa anak manusia itu? Si pengkhianat. Gitu loh. Si pengkhianat itu akan dijadikan dia tebusan bagi banyak orang, disaksikan oleh banyak orang. Siapa itu? Orang yang dikeluarkan menggantikan posisi dirinya. Kan ada yang dimartir itu, karena hari itu memang mereka memperingati hari besar. Digantikanlah orang itu, Yesus yang dijatuhkan hukuman mati. Tapi bukan Yesus, anaknya Maria. Begitu, Dinda Misterius.